Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Maidah. Kita awali dengan ayat yang kelima yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tengku Juwarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum iza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala mutakhidhi akhdanin wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini kuhalalkan bagimu akan yang baik-baik. Apa itu yang baik? Yaitu sesuatu yang lazat. Jadi apa saja yang baik dan yang lazat dan bergizi, Allah menghalalkan kepada kita. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya yang sudah kita bacakan pada malam Senin yang lalu. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ketika dikatakan dihalalkan bagimu yang baik-baik, yang lazat-lazat, tentu di sana ada yang diharamkan. Apa yang diharamkan itu, Bapak Ibu sekalian? Hurriman alaikumul maitatu. Yang pertama, diharamkan di atas kamu yaitu bangkai. Kita haram memakan bangkai. Waddamu yang kedua, haram kita memakan darah. Apakah darah hewan yang bisa kita makan daging? Misalnya darah lembu, darah kambing, darah kerbau, darah biri. Atau darah hewan yang tidak bisa kita makan dagingnya. Misalnya darah ular, darah anjing, darah babi. Ini semuanya haram untuk kita makan. Walahmul khinzir. Yang ketiga, haram kita makan daging babi. Jadi ketika disebut daging, ini adalah sebut juzu iradah kul. Yang dikehendaki di sini adalah semua juzu yang ada pada babi itu. Tidak cuma daging, kita haram makan tulangnya babi, kita haram makan perutnya babi, kita haram makan kulitnya babi, dan semuanya daripada unsur babi itu haram kita makan. Kemudian wa mauhilla li ghairillah, dan hewan-hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Artinya kita menyembelihnya dengan nama yang lain, dengan nama Lata, dengan nama Uzza, Manat dan lain sebagainya. Kemudian wal munkhaniqah, yaitu hewan-hewan yang tidak kita sembelih namun kita cekik.
kita cekik sehingga hewan itu jadi mati. Ini juga haram kita makan walaupun itu lazat dan enak. Kemudian wal mauqudah, yaitu hewan yang mati dengan sebab kita pukul. Kita pukul dengan barang yang berat, dengan benda yang berat, sehingga hewan itu jadi mati. Ini haram kita makan. Kemudian wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh. As-saqitatu minal uluwi ila asfalin famatat, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, atas bukit yang tinggi misalnya, jatuh kepada tempat yang bawah, lalu dia mati. Ini juga haram kita makan. Wan natihah, yaitu haram kita makan juga binatang yang ditandu. Misalnya kita adu dengan hewan yang lain, kalah pertandingan lalu dia mati. Ini juga haram kita makan. Yang terakhir, wama akalas subu'u, yaitu binatang-binatang atau hewan yang diterkam oleh binatang buas, diterkam oleh harimau, diterkam oleh singa, oleh apapun, lalu dia mati. Ini semua haram kita makan. Illa ma zakaitum, kecuali hewan-hewan yang sempat kita sembelih. Ketika hewan yang kita cekik, hewan yang kita pukul, hewan yang jatuh, hewan yang kalah pertandingan, hewan yang dimakan oleh binatang yang diterkam binatang buas, namun dia masih hidup. Saya katakan kemarin adalah hidupnya adalah hayah mustaqirah, bukan sakratil maut. Lalu kita sembelih seperti biasanya, yaitu putus, mareh dan halkum. Hewan tersebut bisa kita makan walaupun bekas daripada tengkeraman binatang buas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah hewan-hewan yang haram kita makan. Namun apa kata Allah? Pada hari ini Kau halalkan bagimu binatang-binatang yang baik, binatang-binatang yang lazat. Artinya selain daripada yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba, halal juga kita makan hewan-hewan sembelih orang-orang yang sudah diberi kitab. Artinya sembelih kafir kitabi, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Ada orang Yahudi yang ahlul kitab, dia bisa membaca kitab Taurat yang asli, dia mengamalkan dengan isi Taurat. Kemudian ada orang Nasrani yang ahli kitab Injil, dia bisa memahami kitab Injil, mengamalkan kitab Injil. Sembelihannya halal kita makan, ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, yaitu hewan-hewan sembelihan orang-orang ahlul kitab. Ini halal bagimu, itu hal kita makan. Wa ta'amukum hillul lahum, juga makananmu halal bagi mereka. Jadi sembelihan kita dan semua makanan kita itu halal bagi orang Yahudi dan halal bagi orang Nasrani. Di mana kedua insan itu adalah orang-orang yang ahli kitab Yahudi dan ahli kitab Nasrani. Jadi kita halal makan sembelihannya, dia pun halal makan makanan kita. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan halal juga bagi kita, yaitu perempuan-perempuan yang baik daripada orang-orang yang beriman. Perempuan yang baik daripada orang yang beriman ini halal untuk kita nikahkan. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan perempuan yang baik daripada mereka-mereka yang sudah diberikan kitab sebelum kamu, itu juga halal bagi kamu untuk kamu nikahkan mereka. Jadi siapa perempuan yang baik itu adalah, yang pertama orang-orang yang beriman dan dia pun merdeka, bukan budak sahaya. Ini halal untuk kita nikahkan. Kemudian yang kedua, perempuan merdeka bukan budak sahaya daripada orang-orang ahli kitab, juga halal kita nikah. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita halal nikah dengan kafir kitabiah. Ya. Kemudian
Orang perempuan kita juga halal nikah dengan kafir kitabi. Orang Nasrani laki, orang Yahudi laki, dia ahlu kitab boleh nikah dengan anak gadis kita. Ya, kita laki boleh nikah dengan anak gadis mereka, di mana kedua-duanya adalah ahlul kitab. Ya, Bapak Ibu sekalian sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Iza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kamu berikan kepada mereka akan mahar. Jadi sama ya. Kita bisa nikah dengan gadis yang beriman, yang merdeka, dengan sebab kita berikan mahar, mas kawin kepadanya. Kita nikah dengan kitabiah, orang Yahudi ataupun orang Nasrani juga halal kita nikah, dengan syarat pun kita berikan mahar kepadanya. Muhsinina ghaira musafihin. Tujuan pemberian mahar itu adalah untuk perkawinan. Ghaira musafihina, bukan untuk berzina. Jadi kita bayar uang kepada kitabiah itu, kepada gadis-gadis Yahudi, kepada gadis-gadis Nasrani itu, bukan untuk kita berbuat zina dengan dia, tapi untuk kita nikah, untuk kita kawin. Wala mutakhidhi ahdanin, dan juga tidak kita jadikan sebagai perempuan simpanan. Kita bayar dia, kita simpan dia, lalu kita menggauli dia, ini haram hukumnya. Tapi hanya satu, kita kawin sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Adapun orang-orang yang kafir sesudah beriman, maka sungguh dihapuskan akan amalannya. Orang-orang yang sudah beriman tadi dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan rukun iman yang 6, kemudian kafir, menjadi murtad, Bapak Ibu sekalian, faqad habita amalu, maka sungguh terhapus semua amal soleh qabla zalika, sebelum demikian. Fala yu'taddu bihi wa la yusabu alaihi, maka tidak dihitungkan semua amal solehnya dan tidak dipahalakan semua amal soleh. Kita jadi orang beriman, lalu beramal soleh dengan berbagai macam amal soleh. Kita sholat, kita puasa, zakat, haji, ya, bersedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, sholat berjamaah, itikaf di masjid, baca Quran, semuanya. Ketika kita murtad, dihapuskan muslim sekalian. Dan selama kita dalam keadaan murtad, Allah mencatat semua keburukan kita. Allah tidak mencatat semua kebaikan kita. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, kafir yang paling buruk adalah kafir murtad. Jadi berbeda dengan kafir-kafir yang lain, kafir asli misalnya. Ada orang kafir Yahudi, Nasara ataupun apa, tiba-tiba dia sadar insaf dengan berbagai macam bacaan dan tontonan, lalu dia masuk Islam pada usianya 50 tahun misalnya, ataupun berapa. Semua dosa-dosa yang dikerjakan selama dia kafir dihapuskan. Ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya dihapuskan, taghriban fih, pemutihan, dan dia bagaikan anak yang dilahirkan oleh ibunya. Makanya kemarin viral di media sosial, ada Buya Syakur. Dengar, Buya Syakur, orang NU katanya. Apa dia katakan? Saya nggak seprinsip dengan pendapat dia, walaupun dia ulama besar di Jakarta. Masa dengan ucapan la ilaha illallah kita masuk surga? Murah benar surga itu, kayak itu dia katakan. Murah benar surga itu. Lalu dia berprinsip, Bapak Ibu sekalian, kita baru masuk surga dengan berbagai macam amalan, bukan dengan kalimat la ilaha illallah, itu kata dia.
Apa kata Rasulullah? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang ucapannya pada akhir kalam itu kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga, kata Rasul. Hadis sahih. Bayangkan seorang kafir misalnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia kafir mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia mati ketika. Masuk surga enggak? Masuk. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan tentang itu. Jadi orang-orang yang kafir setelah beriman, semua amalannya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang murtad. Nah, akhirnya dia sadar dan masuk Islam kembali. Dia wajib bertobat daripada semua yang dosa yang dikerjakan selama dia kafir. Salat semuanya wajib dia qadha. Salat yang tinggal selama dia kafir. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang membedakan di antara kafir asli dengan kafir yang murtad. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu nanti pada hari akhirat termasuk orang yang sangat rugi. Iza mata alaihi, apabila dia mati atas kemurtadannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini ayat tentang wudu Bapak Ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, ai aradtumul qiyamah, apabila kamu hendak mendirikan salat, wa antum muhadditsun, sementara kamu orang-orang yang berhadas, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ketika kita sedang berhadas Bapak Ibu sekalian, misalnya kita ketemu dengan perempuan, misalnya kita keluar angin, ya, misalnya kita kencing dan berak, ini namanya kita berhadas, yaitu hadas kecil. Ketika kita sedang berhadas kecil, lalu hendak mendirikan sholat, apa tugas kita yang pertama Bapak Ibu sekalian? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, ketika kita tidak sedang demikian, misalnya tadi kita sholat maghrib berwudu, lalu masuk masjid, sholat maghrib iktikaf ikut pengajian, kita tidak sedang berhadas, ya kan? Lalu azan Isya, kita mau sholat, apakah kita mesti basuh muka? Tidak. Kenapa? Karena kita bukan sedang berhadas. Ya, jadi hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, dan basuhlah tanganmu hingga kepada siku. Yaitu kita basuh dua tangan hingga kepada siku. Jadi maka Bapak Ibu sekalian, ini hati-hati nih. Hati-hati kita yang biasa berwudu pada keran. Apa yang Musa katakan Bapak Ibu sekalian? Biasa kadangkala ketika kita berwudu pada keran yang ada di kulah, kita kadang-kadang mengawali pada siku. Mengawali dengan siku. Tapi kita mesti mengawali dengan tangan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya dari ujung jari sampai ke siku.
Bukan dari siku sampai ke ujung jari. Ini penting nih. Kemudian ketika dikatakan siku, nah, ketika dikatakan sampai ke siku, di sini ada malabud. Apa namanya? Man la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan itu juga wajib. Artinya apa? Kita masih basuh di atas siku sedikit. Jangan pas dengan siku. Di atas siku. Para ulama mencontohkan seperti ini. Misalnya kita punya parit 1 meter. Lalu kita gunakan jembatan untuk menyeberang parit itu. Apakah jembatan itu 1 meter? Tidak boleh. Jembatan itu mesti lebih sedikit. Lebih sedikit. Punya 1 meter ada lenglung. Lebih sedikit. Jadi, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu, 2 tanganmu hingga kepada 2 siku. Yang ketiga apa? Wamsahu biruusikum, dan sapulah dengan kepalamu. Ya. Jadi dia beda basuh dengan sapu. Mana beda basuh dengan sapu, Bapak Ibu sekalian? Kalau basuh tadi dengan air yang mengalir, maka tidak boleh kita sapu muka, nggak boleh. Mesti dengan air yang mengalir. Muka, tangan, juga kaki. Sementara kepala, ini kita sapu, kita usap. Jadi bi yang ada di sini, Pak, bi lil ilsaq, yaitu kita nyentuhkan akan tangan dengan kepala kita. Al-mashu biha min ghairi isalatil ma. Kita sapu dengannya daripada tidak mengaliri air. Ya? Dengan tidak kita mengalirkan air. Fayakfi aqallu ma yusasduqu alaihi wa huwa masu ba'du sya'rihi wa syafi'i. Maka memada sekurang-kurang barang yang dibenarkan atasnya oleh nama sapu, yaitu sekurang-kurang 3 helai rambut. Ini sudah sah, kita sapu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Namun sunat Bapak Ibu sekalian, kita sapu seluruh kepala. Ya, di samping sunat juga untuk menolak orang-orang yang mengatakan wajib menyapu seluruh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat, kita membasuh kakimu dan membasuh kakimu ilal ka'baini, hingga kepada 2 mata kaki. Ya, jadi membasuh kakimu hingga kepada 2 mata kaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, warjulakum ini diataf kepada wa aidiyakum. Ya, jadi sama dengan muka basuh, tangan basuh, kaki juga basuh, cuma kepala yang sapu. Ya. Kemudian tanya, di mana niatnya? Di mana niatnya, ya kan? Kalau di Quran ini tidak ada nampak niat. Ya, tidak ada nampak niat. Tapi Al-Quran ini ditafsirkan oleh berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sang Rasul? Hadis yang langsung didengar oleh Umar ibn Khattab. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala perbuatan itu mesti diawali dengan niat. Wudu adalah satu perbuatan. Ketika itu perbuatan, untuk sahnya perbuatan, mesti diawali dengan niat. Jadi tentang masalah niat tidak beda. Semua mazhab, semua pendapat mengatakan niat. Yang beda di mana? Letaknya niat di mana? Nah, ini beda. Ketika kita sebagai orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, kita wajib berniat di awal perbuatan. Mana awal perbuatan itu? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ketika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu.
Ketika kita membasuh muka, ini merupakan awal daripada perbuatan itu. Maka di situ kita berniat. Jadi tentang niat tidak ada beda pendapat, semuanya tentang ada niat, tapi yang beda pendapat tentang di mana letaknya niat. Sama halnya juga dengan niat sholat. Niat semuanya ittifaq niat, tapi yang beda adalah di mana tempat niatnya. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Ketika kita berjunub, kita wajib mandi junub. Apa itu junub? Yang pertama, keluar mani, keluar sperma dengan berbagai macam cara yang sperma itu keluar. Apakah laki-laki atau perempuan? Ini fatahharu, kita wajib mandi. Yang kedua, apabila bertemu dua khatan laki-laki, khitan laki-laki dengan khitan perempuan, yakni bersenggama. Ketika kita bersenggama, walaupun tak keluar mani, tetap wajib mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu berjunub maka mandilah. Wa in kuntum marda, namun jika kamu sakit, marda yadurhul ma, sakit yang tidak boleh kena air. Ya, sakit yang tidak boleh kena air. Au ala safarin, adapun kamu musafir. Dalam safar itu kamu enggak tahu di mana air. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, adapun kamu keluar daripada WC, apakah berak ataupun kencing. Au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, perempuan yang halal kita nikah, bukan perempuan yang haram kita nikah, tapi kita nyentuh perempuan yang halal nikah. Falam tajidu ma'a, setelah semua itu terjadi Bapak Ibu sekalian, lalu kita tidak mendapatkan air. Ya, kita sakit, kita musafir, ya, kita pulang di kamar mandi, berak ataupun kencing, kita nyentuh perempuan, kemudian tidak ada air Bapak Ibu. Apa kata Allah? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Turaban tahira, dengan tanah yang suci. Ini Bapak Ibu bukan fatwa ulama nih. Maka jangan sampai ada yang temum di dinding pesawat. Ini saya sekali, ini firman Allah nih Pak. Ini bukan kata Imam Fulan, bukan kata Imam Fulan, kata Allah. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Turaban tahira lahu ghubar, tanah itu yang berdebu, bukan tanah liat. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Famsahu biwujuhikum. Yang pertama, maka sapulah dengan wajahmu, sapulah dengan mukamu. Yang kedua, wa aidikum, dan sapulah dua tanganmu, minhu, daripadanya tanah yang suci tadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Tacok tanah yang mabe, tabuh langpingan, tanah yang suci, tidak bernajis, ya kan? Tabuh langpingan, tabuh langun pisang, tak tepuk, sehingga tap tak tepuk. Tabut. Waktu tabut kita berniat. Apa niatnya? Sengaja aku membolehkan solat. Situ bukan bersuci Pak, kita nak suci. Ya, sengaja aku membolehkan solat. Tak gosok muka. Sop. Hendak payah rata ke rumah budak. Sop. Selesai. Ya, tepuk segera. Ya, mana? Dia baik musamab.
Ya, lagi yo. Ya. Tu kena buat tingkir, tak putar kena sap. Tak putar kena, tu boleh duduk, tak dah balik. Dah tarik mana? Ha. Tak putar kena, tak putar kena. Nyo betul ke di ujung sama je. Selesai tayamum. Saya ulangi. Tak tepuk abai. Sengaja aku olehkan solat, lalu tak gosok muka. Tak tepuk tergetuk, seperti ini, balik kemari, terus, sampai ke telapak tangan, balik kemari, tuk kena, tak putar kena, tuk telapak tangan, selesai. Itu namanya tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan susah bagimu. Allah memudahkan. Jadi Islam ini mudah, bukan payah. Dan Allah menghendaki untuk menyempurnakan nikmat kepadamu dengan Islam dan syariatnya. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah dengan ilmu yang kita punya. Terima kasih. Ya, silakan.